Sahabat holistik, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Nah, sahabat holistik, adapun titik yang kita gunakan untuk pada terapi darah rendah ini ada sekitar 8 titik, di mana titik tersebut yaitu titik Sensu, titik San Yin Xiao, titik Pai Hui, titik Chungwan, titik Taji, titik Jinmen, titik Yangzhe. Di mana ada titik yang selanjutnya yaitu titik Jie Yin Su dan terakhir adalah titik Changchun. Nah, di mana saja letak titik-titik tersebut? Titik yang pertama yaitu titik Sensu, di mana letaknya pada 2 jari di sisi tulang punggung belakang, di mana titik ini berada di belakang ginjal ya, yaitu pada tulang punggung. Bisa Anda lihat pada gambar di samping, di mana titik ini digunakan untuk menambah daya tahan tubuh. Dan titik yang selanjutnya yaitu titik San Yin Jiao, yaitu 4 jari di atas mata kaki, yaitu mata kaki dalam, yaitu dengan meletakkan 4 jari kita, yaitu gini. Nah, berarti letak titiknya berada di sini, dan teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Adapun titik selanjutnya yaitu titik Pai Hui, yaitu di tengah tempurung kepala. Untuk kepala yaitu digunakan saat kepala merasa berat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ya. Dan titik selanjutnya yaitu titik Chungwan, di mana titik ini 4 jari di atas pusar, yaitu 4 jari di atas pusar ya, yaitu kita menghitungnya dengan jari yang kita miliki, di mana setiap jari dan organ tubuh manusia mempunyai ukuran-ukuran tertentu, di mana jari Anda dan jari saya berbeda. Jika Anda mengukur jari Anda untuk tubuh saya, maka tidak bisa digunakan. Dan Anda bisa menggunakan jari Anda untuk mengukur tubuh Anda, yaitu dengan ukuran cun, di mana ada setengah cun, ada 1 cun, dan ada 3 cun berdasarkan ilmu TCM yang mungkin dibahas di lain kesempatan ya. Dan untuk titik selanjutnya yaitu Taji, di mana titik Taji ini 3 jari di bawah pusar agak ke samping, di mana kedua titik ini digunakan untuk nafsu makan dan sembelit ya, yaitu berada di samping di bawah pusar ya. Pada saat sembelit, titik ini bisa Anda pijat. Nah, titik yang selanjutnya yaitu Shimen, yaitu 5 jari di atas pergelangan tangan sisi dalam, di mana titik ini digunakan untuk gemetar dan pada kurang darah rendah. Dan ini adalah topik utama pada pemijatan kali ini ya. Shimen yaitu cara mengukurnya seperti ini. Nah, 5 jari ya. Nah, berarti berada di sini, sisi dalam ya, kayak gini. Nah, di sini ukur jari Anda dan ukur tubuh Anda berdasarkan anatomi yang sudah Anda pelajari. Dan titik yang selanjutnya yaitu titik Yangzhe, di mana titik Yangzhe ini berada di tengah lipatan pergelangan tangan luar. Nah, seperti ini ya. Kita sini.
tengah lipatan ya. Di tengah lipatan pergelangan tangan luar. Pergelangan tangan luar, bukan di dalam, tapi di luar. Nah, digunakan untuk gejala dingin dan menambah tenaga dalam. Di sini ya. Dan untuk titik selanjutnya yaitu Ji Yin Su, yaitu 2 jari di sisi tulang punggung keempat, yaitu berada di atas ya, di antara spakula ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping ya, yaitu titik Ji Yin Su. Dan untuk titik yang terakhir yaitu titik Cancung, ataupun titik ini berada di antara 2 puting susu. Kedua titik ini untuk gejala dingin. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar itu berada pada antara puting susu, yaitu di tengah-tengah ya. Dalam pengobatan ini ada 4 cara, di mana cara yang pertama yaitu kita yaitu untuk pengobatan pengontrol tekanan darah, di mana di dalam tubuh kita yaitu ada ujung jari dan ujung jari tangan dan ujung jari kaki, di mana ini adalah seperti yang saya kemarin sampaikan pada pemijatan kaki dan tangan, tempat mengalirnya darah dan kaki ini dia berbalik arah pada daerah ujung-ujung, yaitu pada ujung tangan dan ujung kaki. Maka untuk pemijatan pada pengontrol tekanan darah bisa Anda lakukan dengan menekan pada ujung pada jari tangan, yaitu Anda bisa menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, yaitu seperti ini. Bisa memijatnya secara pelan. Lakukan 1-10 kali penekanan dalam setiap jarinya. Rasakan dan menggunakan tenaga yang cukup sesuai dengan kemampuan Anda. Begitu juga dengan jari yang sebelahnya. Jadi dalam pengobatan ini yaitu ada 4, yaitu untuk mengontrol tekanan darah, yang kedua yaitu untuk mengatasi sulit bangun pagi, dan yang ketiga untuk mengatasi pusing kepala dan mata kabur, dan yang keempat yaitu untuk menambah daya tahan tubuh. Yaitu dari keempat pengobatan ini semuanya terjadi pada ketika kita mengalami darah rendah ya. Begitu juga dengan jari-jari kaki kita, yaitu kita bisa menggunakan tangan ibu jari dan jari telunjuk. Nah, cukup kita remas-remas ataupun kita pijat seperti ini aja. Ini cukup membantu untuk mengontrol tekanan darah Anda, yaitu pada saat keluhan darah tinggi atau darah rendah ya. Nah, untuk titik yang selanjutnya yaitu untuk mengobati pusing kepala dan mata kabur, Anda bisa memijatnya pada titik pada belakang mata kaki dalam ya. Dan sebelumnya sebelum memijatnya Anda bisa merendam kaki Anda pada air hangat dan air dingin secara bergantian. Kenapa air hangat? Karena air hangat ini sifatnya untuk
mengalirkan ataupun membantu aliran darah mengalir lebih lancar pada kaki kita, sehingga dalam pengobatan ini akan membantu pembuangan detoksifikasi secara maksimal. Dan kenapa air dingin? Setelah kaki kita rendam air hangat dan selanjutnya kita air dingin, yaitu kita akan menyeimbangkan tubuh kita sehingga fungsi daripada organ ataupun aliran darah itu akan berjalan secara normal ataupun secara seimbang. Dan Anda bisa mempijatnya pada kasus pusing kepala dan mata kabur, yaitu berada di belakang mata kaki dalam ya. Dan Anda bisa memijatnya seperti ini. Lakukan 1-2 menit dan rasakan efeknya pada organ-organ yang mengalami permasalahan. Nah, untuk sahabat, untuk titik yang selanjutnya yaitu untuk terapi yang keempat, yaitu menambah daya tahan tubuh, dimana pada titik kali ini yang akan kita gunakan yaitu titik San Yin Jiao, dimana letaknya adalah 4 jari di atas mata kaki dalam, yaitu caranya seperti ini. Nah, 4 mata kaki ya, terus kita seperti ini. Nah, karena titik ini merupakan titik liver, ginjal dan limpa, sehingga mempunyai manfaat yang cukup banyak, diantaranya yaitu menghilangkan gejala kaki dingin, menambah daya tahan tubuh, dan juga akan memberikan manfaat pada mengembalikan fungsi energi secara maksimal. Selain titik San Yin Jiao ataupun 4 jari di atas mata kaki, bisa kita pijat selama 2-3 menit. Dan untuk titik yang selanjutnya, titik yang masih ada hubungannya dengan titik tersebut yaitu titik Chu San Li, dimana letaknya 3 jari di bawah tempurung lutut ya, yang agak luar di sini. 3 jari ini tempurung lutut, ini bawah tempurung lutut, yaitu di sini agak luar ya. Teman-teman bisa memijatnya 2-3 menit. Dan pada pemijatan kali ini adalah salah satu cara agar menghilangkan gejala kaki dingin pada penderita darah rendah. Daripada titik-titik yang telah kita lakukan dari 4 pengobatan, yaitu yang pertama mengontrol tekanan darah, yang kedua sulit untuk bangun pagi, yang ketiga adalah
pusing kepala dan mata kabur, dan yang keempat adalah untuk menambah daya tahan tubuh. Keempat daripada terapi ini adalah fungsinya ataupun mengurangi gejala daripada sakit yang diderita oleh tekanan darah rendah. Namun alangkah lebih baiknya jika kita barengi dengan mengkonsumsi nutrisi ataupun makanan ataupun herbal yang berkaitan dengan memperbaiki sistem yang ada di dalam tubuh kita, sehingga penyembuhan darah rendah itu bisa secara maksimal. Dan juga ada titik-titik yang berada di depan, yaitu titik yang di tengah di antara puting. Anda bisa melihatnya di gambar sebelah. Itu Anda bisa memijatnya seperti pemijatan pada daerah yang lain dengan 2-3 menit. Dan ada pula titik yang di bawah, yaitu Jungwan, bisa Anda lihat pada gambar sebelah. Dan juga ada titik yang di bawah di antara pusar, yaitu titik taji ya. Anda bisa melihatnya pada gambar di bawah. Dan juga ada titik yang berada di punggung, yaitu di sebelah spakula, yaitu berada di titik Chi Yin Shu. Anda bisa melihatnya pada gambar sebelah. Nah, dan untuk titik yang selanjutnya ataupun titik yang terakhir untuk melengkapi pada terapi Anda bisa menggunakan pada titik yang di belakang ginjal, yaitu titik sensu. Ini sangat efektif sekali. Dan juga teman-teman bisa menggunakan herbal dan juga nutrisi untuk menambah daya tahan tubuh dan juga memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Karena darah rendah itu berkaitan dengan kekurangan ataupun defisit daripada energi, maka salah satu yang harus dilakukan adalah mengisi energi tersebut dengan asupan makanan yang cukup, dengan asupan herbal yang cukup, yaitu Anda bisa mengkonsumsi seperti yang sudah saya sampaikan di depan, yaitu Anda bisa mengkonsumsi jus kurma ataupun kurma biasa, ataupun bisa menggunakan rendaman, yaitu kurma direndam. Mungkin akan saya buatkan topik di lain kesempatan ya. Dan juga Anda bisa mengkonsumsi madu dicampur air hangat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga info ini bermanfaat. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.